intan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anak sulit mengelola emosi. Tapi sebelum itu perkenalan dulu ya. Nah, seperti perkenalan kita di awal, bahwa pembahasan kita kali ini yaitu tentang anak sulit mengelola emosi. Apa sih yang dimaksud dengan emosi? Apa yang dimaksud dengan anak mengalami kesulitan dalam mengelola emosi? Apa sih penyebabnya? Ciri-cirinya bagaimana? Apa dampak dari anak itu sulit mengelola emosi? Dan strategi apa yang cocok dilakukan? Yang pertama di sini, apa yang dimaksud dengan emosi? Emosi di sini merupakan reaksi afektif yang bersifat kompleks, yang mencakup perubahan pada kondisi fisik, proses mental, serta perilaku individu sebagai respon terhadap rangsangan yang berasal dari dalam maupun dari luar. Nah, reaksi emosional ini berperan penting dalam membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya, perasaan senang yang dapat meningkatkan motivasi, atau justru rasa takut yang mendorong munculnya mekanisme perlindungan diri. Lalu, apa yang dimaksud dengan anak yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi? Nah, anak yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi merupakan anak yang belum mampu mengendalikan, mengekspresikan, serta menanggapi berbagai perasaan seperti marah, sedih, kecewa, dan takut secara tepat. Nah, di kondisi ini justru menyebabkan anak itu cenderung menunjukkan reaksi emosional berlebihan, seperti mudah marah, menangis dalam waktu lama, atau memilih menarik diri, karena kemampuan regulasi emosinya masih dalam tahap perkembangan. Dari pengertian tersebut, tentu masih ada pertanyaan, kenapa bisa anak mengalami itu? Apa sih penyebabnya? Nah, di sini ada beberapa penyebab kenapa anak itu bisa mengalami kesulitan dalam mengelola emosi. Di antaranya, yang pertama yaitu perkembangan otak belum matang. Artinya, korteks prefrontal anak belum optimal, sedangkan amigdala lebih dominan sehingga anak mudah impulsif. Yang kedua yaitu kurang pembelajaran regulasi emosi. Di sini anak belum diajarkan mengenali, menamai, dan bahkan menenangkan emosi. Yang ketiga yaitu lingkungan emosional tidak stabil. Di sini adanya tekanan, konflik, dan kurangnya kehangatan sehingga meningkatkan stres pada anak. Yang keempat yaitu kebutuhan fisik tidak terpenuhi seperti kurang tidur, lapar, dan lelah sehingga dapat memicu ledakan emosi. Yang kelima yaitu kesulitan sensori, di mana anak itu lebih sensitif terhadap suara, cahaya, atau keramaian sehingga dapat menyebabkan overstimulasi. Yang keenam yaitu defisit fungsi eksekutif atau sering dikenal dengan anak yang mengalami gangguan ADHD atau ASD, di mana kontrol impuls dan fokus anak lemah sehingga regulasi emosi anak terganggu. Yang ketujuh yaitu kurang aktivitas fisik, di mana energi emosi anak tidak tersalurkan dengan baik. Yang kedelapan yaitu kurang rutinitas dan struktur, artinya tidak ada jadwal yang konsisten sehingga membuat anak mudah cemas. Selanjutnya, anak usia dini belum sepenuhnya mampu mengelola emosi karena perkembangan pengendalian diri masih berlangsung. Nah, pada kondisi ini tampak melalui perilaku tertentu sehingga bentuk luapan emosi yang belum terkontrol. Bagaimana sih cara mengenali anak sulit mengelola emosi? Di sini ada beberapa ciri yang umum muncul pada anak yang mengalami kesulitan tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu mengalami ledakan kemarahan. Nah, anak ini akan menunjukkan kemarahannya secara tiba-tiba dan berlebihan, seperti berteriak, menangis keras, dan memukul terutama saat keinginannya tidak terpenuhi.
Yang kedua yaitu tantrum. Anak akan menangis atau mengamuk dalam waktu yang lama dan sulit dihentikan, meskipun sudah dibujuk atau dialihkan perhatiannya. Yang ketiga yaitu penarikan diri. Di sini anak akan memilih diam, menyendiri, dan menghindari interaksi sosial sebagai bentuk ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara verbal. Yang keempat yaitu impulsif. Anak akan bertindak tanpa mempertimbangkan akibat, seperti mengambil barang teman atau merespon secara agresif. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya kontrol diri. Yang terakhir yaitu sulit tenang setelah kecewa. Anak membutuhkan waktu lama untuk kembali tenang setelah mengalami kekecewaan dan cenderung terus larut dalam emosi negatif. Selain ciri-ciri umum yang muncul pada anak yang mengalami kesulitan emosi, sekarang kita akan membahas tentang apa sih dampak dari anak yang sulit mengelola emosi. Ada beberapa dampak yang akan terjadi, yaitu yang pertama, dampak terhadap sosialnya. Di sini, anak akan merasa kesulitan saat bergaul dan bekerja sama dengan temannya. Akan sering terjadi konflik, ditolak atau dijauhi teman sebaya, dan anak akan sulit memahami perasaan orang lain. Yang kedua yaitu dampak terhadap proses belajarnya. Artinya, anak ini akan mudah terganggu konsentrasinya, sulit mengikuti instruksi orang lain, prestasi belajar tidak optimal karena emosi negatif menghambat fungsi otak berpikir. Yang ketiga yaitu dampak terhadap perilaku, di mana anak akan muncul perilaku agresif seperti memukul, melempar, dan berteriak. Nah, anak ini juga akan tantrum berulang dan sulit dikendalikan, sehingga anak akan menjadi impulsif serta sulit mengontrol diri. Yang keempat yaitu dampak terhadap emosi dan mental. Di sini anak akan mudah cemas, frustasi, dan stres, rasa percaya dirinya menurun, serta merasa tidak dipahami atau tidak diterima. Yang kelima yaitu dampak terhadap perkembangan otak. Nah, anak ini akan mengalami aktivitas amigdala atau alarm emosi otak yang berlebih, sehingga menghambat kerja korteks prefrontal. Proses memori dan pengambilan keputusan terganggu, dan regulasi emosi berkembang lebih lambat jika tidak distimulasi dengan tepat. Terakhir yaitu dampak jangka panjang, di mana anak akan mengalami kesulitan beradaptasi di jenjang sekolah berikutnya. Anak juga akan mengalami resiko masalah perilaku emosi berlanjut, serta akan mengalami hambatan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Dengan demikian, kesulitan mengelola emosi pada anak dapat memengaruhi berbagai aspek perkembangan. Maka dari itu, diperlukan pendampingan sejak dini, lingkungan yang aman, serta pembelajaran berbasis neuropedagogi agar anak mampu mengembangkan regulasi emosi secara sehat. Dari beberapa dampak yang ditimbulkan oleh anak yang sulit mengelola emosi, maka diperlukan upaya penanganan atau strategi yang tepat dan berkelanjutan serta perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Apa saja ya? Mari kita bahas. Yang pertama di sini yaitu lakukan validasi emosi. Jadi, dengan cara tenangkan dulu, bukan menasehati, dan akui perasaan anak sebelum memberi arahan. Yang kedua yaitu ajarkan nama emosi. Nah, dalam hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kartu emosi, cermin, atau cerita untuk mengenali perasaan yang dirasakan seperti senang, sedih, marah, bahkan kecewa. Yang ketiga yaitu rutinitas dan aturan konsisten. Kita harus membuat jadwal harian, aturan sederhana, dan transisi yang jelas. Hal ini membuat otak anak merasa aman dan terprediksi.
Yang keempat yaitu sudut tenang. Jadi kita harus menyediakan tempat khusus dengan bantal, botol glitter, boneka, atau kartu nafas. Ini dapat membantu anak menenangkan diri secara mandiri. Yang kelima yaitu latihan pernafasan dan relaksasi. Contoh, nafas lilin artinya tiup dengan pelan. Ini dapat menurunkan hormon stres dan menenangkan emosi. Yang keenam yaitu aktivitas gerak dan musik. Ini bisa dilakukan dengan tepuk pola, menari, yoga anak, atau bernyanyi sambil bergerak. Yang ketujuh yaitu storytelling emosional. Nah, ini bisa menggunakan cerita dengan tokoh yang belajar mengelola emosi. Yang kedelapan yaitu modeling orang tua dan guru. Jadi, orang tua atau guru harus menunjukkan atau mencontohkan bagaimana cara mengelola emosi. Contoh, ibu sedang marah. Jadi, ibu tarik nafas dulu. Nah, hal ini harus ada kerjasama antara guru dan juga orang tua. Yang kesembilan atau yang terakhir, di sini penuhi kebutuhan dasar anak. Jadi kita harus memastikan anak itu cukup tidur, makan, dan tidak kelelahan. Nah, hal ini dapat membuat otak lebih siap mengontrol diri saat kebutuhan anak terpenuhi.